saya awali dari sisi akidah. Ini nanti kaitannya kita mau menjawab tuduhan intoleransi dan radikalisme seputar akidah atau keyakinan. Bahwa akidah itu posisinya bagi kaum muslimin, bagi baik itu bangunan Islam maupun bangunan pribadi muslim itu adalah menempati posisi yang memang sangat krusial gitu ya. Ibaratnya eh, Allah memberikan perumpamaan di dalam surat Ibrahim 24:25 tentang kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah di sini adalah kalimat tauhid ya, yang dari akidah atau keimanan kepada Allah dan Rasulnya itu kemudian akan memunculkan, dia ibarat seperti pohon yang baik, yaitu akarnya kuat menghunjam ke bumi dan kemudian menghasilkan pohon yang tumbuh kokoh ke langit begitu ya, menjulang ke langit cabang-cabangnya dan bahkan bisa berbuah begitu, menghasilkan buah yang itu bermanfaat, yang itu kemudian menjadi suatu kebaikan-kebaikan dan bisa dinikmati setiap waktu bismillah, tanpa kemudian harus nunggu musim tertentu. Buah itu ibaratnya pohon gitu ya, ya dia sewarna dengan benih yang ditanam. Ya, buah apel ya hanya lahir dari benih apel gitu ya, yang kemudian menumbuhkan pohon apel sehingga menghasilkan buah apel. Eh, Warna tertentu yang menjadi kekhasan dari akhlak seorang muslim, pilihan sikap, pilihan perilaku, pilihan sifat, yang itu menjadi buah yang kita kemudian kita lihat, oh ini anaknya itu apa namanya, toleran, dia penyayang, dia dan seterusnya, itu ya, rajin melakukan ibadahnya, gitu ya. Itu sebenarnya khas, begitu loh, khas. Nanti pasti hanya akan lahir dari proses yang ada kaitannya dengan akidah di sini. Jadi posisi si akidah itu menempati posisi yang sangat krusial. Bagaimana kemudian seorang mukmin itu menemukan pertama kali itu adalah bahwa di balik alam semesta, kehidupan dan dirinya itu ada Allah, ada Sang Pencipta, ada Al-Khaliq. Yang Al-Khaliq itu tidak berawal, tidak berakhir. Sebelum dunia ini, kehidupan ini ada, dia sudah ada dan dia tidak akan pernah berakhir meskipun dunia sudah kiamat begitu ya. Karakternya itu harus berbeda dengan ciptaannya, tidak mungkin sama. Kalau ciptaan itu bisa mati, dia tidak bisa mati. Kalau penciptaannya itu apa namanya, butuh berkembang biak, membutuhkan makhluk yang lain, maka Al-Khaliq tadi tidak seperti itu, dia berbeda dengan ciptaannya. Nah, dan keyakinan ini tadi gitu ya, keyakinan ini tadi itu meliputi segala keyakinan-keyakinan yang menjadi cabang dari keyakinan kita kepada Allah yang mengadakan alam semesta dan kehidupan dan dunia ini tadi. Bahwa Allah tadi itu kemudian ketika menciptakan alam semesta ini kemudian juga akan mengakhirinya, dikenalkan dengan akhirat. Bahwa ketika Allah itu menciptakan, Allah juga sudah menyertakan petunjuknya dalam bentuk Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya, dan kitab-kitab itu dibawa oleh Rasul dan disampaikan oleh utusannya atau apa namanya, malaikat yang kemudian menyampaikan wahyu itu kepada Rasul. Maka di situ ada keimanan kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab Allah, kepada hari kiamat, ada surga dan neraka. Implikasinya itu bagian dari keyakinan yang kemudian harus diyakini oleh seorang beriman, dan disitulah kemudian akan membuat dia bisa mengambil sikap yang tepat ketika dia menjalani hidup. Nah, keyakinan yang seperti itu, akidah yang seperti itu memang harus keyakinan 100% begitu loh, bahwa yang menciptakan alam semesta ini ya memang Allah, yang kemudian menurunkan Al-Quran yaitu Allah. Yang Al-Quran itu ketika disampaikan isinya itu kemudian ternyata juga menyampaikan informasi-informasi hari itu masih gaib bagi kita, karena kita sudah buktikan itu berasal dari Allah dan Allah dari zat maha benar, maka informasi pasti benar. Maka kita juga kemudian menyampaikan itu sebagai sebuah kebenaran yang kita yakini 100%. Dan jadi satu sisi kita meyakininya itu adalah kewajiban, lalu bagi keluarga muslim, orang tua muslim, pendidik muslim mengajarkannya kepada generasi muda Islam itu adalah kewajiban, begitu ya. Jadi ini bukan sebuah sikap yang salah, gitu ya. Jadi justru bukan, kalau kemudian kita dikatakan toleran atau radikal kalau kemudian kita hanya meyakini bahwa agama Islam itu yang benar, sehingga kemudian apa namanya, kita meyakini memang inilah yang kemudian jalan hidup yang kita ambil, gitu ya. Karena Allah sendiri mengatakan inna dina indallahil Islam, begitu. Dan ini adalah akidah yang harus kita bangun itu seperti itu. Kan tidak bermakna ketika kemudian kita meyakini ini adalah satu-satunya agama yang benar, berarti pasti kita akan ngebom non muslim. Kita tidak ada hubungannya dengan itu. Bahwa ini adalah kaitannya adalah bagaimana kita itu menemukan hakikat dari
asal muasal diri kita alam semesta kehidupan ini sampai ketemu dengan jawaban yang memang kemudian meyakinkan, gitu kan ya. Kalau kemudian kita itu tidak meyakininya, bagaimana mungkin kemudian kita diminta untuk apa namanya, mentaati aturan yang diberikan oleh Allah tadi untuk menjalani hidup kita sesuai dengan tuntunan Allah tadi, kan nggak mungkin. Pasti itu disandarkan kepada sebuah keyakinan, keyakinan bahwa memang inilah kebenaran yang sudah saya temukan, sudah saya buktikan, kan begitu. Nah, dan Allah menyampaikan memang itulah yang harusnya kemudian kita miliki, keyakinan seperti itulah yang harus kita miliki, dan Rasul pun juga kemudian menyampaikan bahwa mengajarkan fitrah, yaitu fitrahnya manusia, fitrahnya bayi ketika lahir itu memang dia akan menjadi seorang yang beriman kepada sang penciptanya. Maka itu adalah sesuatu yang harusnya dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jadi nggak boleh malah kemudian sejak awal kita mengajarkan semua agama benar. Di langit itu ada banyak Tuhan, ada banyak surga dan neraka tergantung versinya. Sehingga kemudian tidak boleh kita mengklaim bahwa hanya ada Tuhan kita. Itu sesuatu yang sangat sangat muskil untuk bisa dipahami dan sangat menyulitkan kemudian eh, generasi muda Islam memiliki kekokohan dalam keimanan. Dan kalau kemudian sejak awal benihnya saja itu tidak kokoh, tidak betul, gitu ya. Karena yang diminta beriman itu ya keyakinan 100% kepada Allah. Kalau kemudian bukan itu yang kita tanamkan, maka berarti itu bukan benihnya Islam, itu bukan tauhidullah, bukan 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 syahadah syahadat akan ketauhidan Allah, dan juga bukan syahadat akan pengakuan Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah. Kalau begitu, kalau kita kemudian tidak menyampaikan itu, justru kalau kemudian benih itu sejak awal itu bukan Islam, ya berarti kita tidak akan bisa berharap akan tumbuh pohon kepribadian Islam, kan begitu. Nah, tapi gitulah. Meskipun kemudian kita meyakini bahwa inna dina indawal Islam itu, kalau kaitannya dengan orang non Muslim, Islam telah memberikan sebuah petunjuk bahwa la ikraha fid din. Tidak ada paksaan terhadap siapapun untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu tidak boleh dipaksa. Seseorang itu masuk ke dalam Islam itu karena melalui sebuah proses yang disebut sebagai, kan gerbangnya itu kan syahadat. Syahadat itu kan ikrar. Ikrar, kalau misalnya ikrar. Ikrar itu dia mengakui. Berarti kan dia itu melakukan pengakuan sendiri. Bukan dipaksa. Dia melakukan pengakuan sendiri karena teryakinkan. Dan dikatakan di sini tidak boleh ada paksaan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas mana petunjuk, mana ghayy. Jadi sudah tidak boleh memang ada paksaan. Maka tidak akan dilakukan oleh muslim manapun yang tahu petunjuk ini lalu kemudian memaksa non muslim ayo masuk Islam, ibadah di masjid. Nggak mungkin ada begitu ya. Kalau ada yang menuduh kemudian melakukan seperti itu, tidak masuk akal, karena Islam sendiri normatifnya ajaran itu begini, tidak ada gitu, tidak ada paksaan.